tapi tentunya ini adalah bahasan yang sangat menarik untuk kita perbincangkan ya. Karena kita mungkin juga jadi bisa melihat dari banyak sisi kacamata. Apakah mungkin nanti gimana nih supaya tindakan-tindakan preventif yang kita bisa lakukan secara internal mungkin buat keluarga kita gitu ya. Kalau misalnya ternyata grup-grup yang kayak gini ternyata masih ada aja yang mungkin underground atau mungkin scale-nya lebih kecil gitu ya. Atau Dan mungkin ya sudah terpapar juga nih. atau mungkin jadi gimana gitu how to handle it-nya. Nah makanya kita sudah datangkan 2 orang yang spesial pada pagi hari ini Detikers ya. Yang pertama adalah seorang aktivis perempuan, beliau adalah Dr. Yakut Ananda Gudban SSS STPAR MM ya. Kemudian juga sudah hadir seorang psikolog klinis yang merupakan juga co-founder dari Ohana Space, ada Mbak Veronica Adesla. Kita sapa dua-duanya, selamat pagi perempuan-perempuan cantik. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau hadir di Detik Pagi. Aku tahu ini pagi banget lumayan ya. Jadi mungkin ada persiapan yang berbeda gitu. Bener ya, tapi pagi-pagi sudah on ya dan Iya. pastinya siap juga mengedukasi Detikers yang pagi hari ini juga sudah menyaksikan Indi dan Aryo dari jam 8 tadi. Ya mungkin kita langsung mau nanya ke Bu Nanda terlebih dahulu Bu. Ini karena lagi ramai saat ini gitu ya. Dari pandangan seorang aktivis perempuan. Seperti apa Ibu Nanda melihat apa yang terjadi fenomena saat ini? Tentu ini fenomena yang sangat mengagetkan ya, menakutkan sekaligus karena tidak pernah terpikir ya waktu masalah kami menangani banyak sekali kasus demi kasus ya. Dari hari ke hari ini kok kasusnya getting worse, Yes. semakin buruk dan buruk lagi dan ini saat ini terburuk saat ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang lebih buruk dari ini. Ini tentu saja menyedihkan dan menurut kami ini darurat banget Ya. ini keadaan ini karena ini dilakukan oleh orang terdekat ya. Yang dulu kita merasa aman di dalam rumah, sekarang kita tidak lagi aman di tempat yang paling aman sesungguhnya. Iya. Oke, berada dengan orang yang dulu paling memberi keamanan kepada kita, sekarang tidak lagi memberi keamanan kepada kita. Dulu ayah, saudara laki kita, orang tua kita itu adalah orang yang paling memberikan rasa aman kepada kita. Tetapi berdasarkan hal yang terjadi, mereka adalah pelaku kepada orang-orang yang tidak berdaya terhadap mereka, anak mereka ya orang-orang yang masih bergantung kehidupan pada mereka, yang tidak bisa berbuat apapun, bahkan anak kecil banget, bayi 1 tahun pun sudah mereka lecehkan. Nah, jadi ini fenomena yang menyedihkan dan juga menakutkan ya. Terlepas dari saya sebagai seorang aktivis perlindungan perempuan dan anak, juga seorang ibu dan juga seorang manusia biasa yang memikirkan generasi kita ke depan. Yes. Iya, Ya. iya. Ya kan bisa dibilang sebagai one of the downside of social media tuh seperti ini. Sure, Karena ya. meluasnya luar biasa. Tapi Betul. sebenarnya sejak dulu sebelum ini mencuat begitu ya. Apakah memang sudah banyak kasus-kasus quote unquote incest seperti ini? Dulu orang itu lebih cenderung menutup ya, karena mungkin tidak ada platform yang membantu mereka untuk Iya. men-spread dan membangun satu komunitas kejahatan seperti ini. Ya sekarang ini mereka membangun satu komunitas karena ada media yang menyiapkan wadah untuk itu. Kemudian mereka menjadi satu komunitas yang merasa satu keinginan. Kemudian di situ berjalan lagi menjadi satu komunitas bisnis. Kan ada yang menawarkan, kamu mau fotoku nggak? Dan Iya. sebagainya seperti ini. Jadi ini banyak aspek yang sudah bercampur baur di dalamnya ini. Oke, jadi bisa dibilang ini adalah modern problem sebetulnya ya. Sangat. Oke, sangat, ya. ya. Berarti sebetulnya kita juga mesti ada ya let's say kalau misalnya kita dari orang tua gitu ya, ada sisi parenting lain yang mesti kita lakukan gitu ya untuk mencegah keluarga kita terhindar dari hal seperti Betul, ini. sudah tidak seperti zaman dahulu, zaman saya atau zaman kakak-kakak ya. Mungkin kita berinteraksi dengan keluarga kita sangat free. Ya, dipangku oleh om kita, dipangku oleh bapak kita ini. Sekarang tidak seperti itu. Karena zaman sudah berubah. Memang juga dulu sama Khalifah Ali bin Abi Thalib juga dibilang bahwa didiklah anakmu seperti zamannya, bukan di zaman kita dulu. Ternyata memang ini begini. Ya, ketika ada perubahan teknologi, maka ada penyesuaian parenting pun. Dulu kita nggak ngerti apa-apa tentang sesuatu yang tabu, ya. Sekarang ini mereka mencari tahu sendiri dan sedihnya cari tahu lewat cara yang salah, dengan guru yang salah, ya. Nah akhirnya kan menjadi salah langkah Iya mereka. betul, dengan selanjutnya. adanya grup seperti itu juga sepertinya menjustifikasi tindakan salah mereka ya. Bahwa Betul. kayak Ada gue kok banyak kok, I'm not rame-rame. alone, Iya. ya. Kita punya banyak teman kok. Dan yang tadinya tidak terpikir bahwa ini ada, kan dia tahu jadi ada. Akhirnya kadang-kadang ingin tahu. Nanti mungkin psikolog bisa menceritakan itu, bagaimana dari yang tidak ada, kemudian ada yang ingin tahu, kemudian pengen tahu, pengen coba. Betul, betul, Kemudian betul. menjadi bagian dari itu. Ya kalau ini Saatnya. pertanyaannya, apa dampak negatif dari
meluasnya kasus ini atau fenomena ini gitu ya, salah satunya adalah membuat orang lain yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu dan mungkin akan kebawa sama Untuk jadi dia pelaku. menjadi Hmm. pelaku ujung-ujungnya. Tapi yang paling bahaya adalah ketika semua menormalisasi hal ini. Nah, Ya. itu dia. Oke, Mungkin nah aku mau nanya ke Mbak Ibu Veron Vero. ya, heeh. Mbak Veron, jadi kalau misalnya tadi gitu ya melihat bahwa behavior orangnya juga kan sudah shifting ya di era dulu sama era sekarang gitu. Apakah memang ini juga sesuatu yang mungkin bisa dibilang fenomena baru terkait zaman yang semakin berubah dan apakah memang purely kejadian ini bisa terjadi karena memang ada faktor dari sosial media yang sepertinya sekarang aksesnya sudah memudahkan ya untuk orang bisa berbagi informasi tentang apapun, termasuk informasi yang menyimpang seperti ini gitu. Kalau kasus kayak gini udah terjadi belum dari dulu ya, dari dulu ada. Mm-mm. Klien-klien saya juga yang mengalami kejadian serupa ada. Bahkan sampai sekarang nggak mau cerita ke keluarganya pun ada. Keluarganya pun sampai sekarang tidak tahu. Mhm. Gitu. Tapi benar bahwa sosial media itu berperan besar kemudian dalam memaparkan gitu ya. Jadi paparannya kan tinggi ya. Terhadap hal-hal penyimpangan perilaku menyimpang seksual seperti ini, fantasi menyimpang seperti ini gitu. Dan kemudian berkumpulnya komunitas itu kan yang tadi sudah dibilang bahwa terjadi seakan-akan dibenarkan, pembenaran terhadap apa yang ada. Oh ya ternyata aku memang niat ini ternyata bukan aku sendiri yang punya pikiran kayak gini. Oh ternyata ada yang seperti ini. Oh ternyata bisa seperti ini. Oh ternyata kalau orang ngomong kan salah satu yang muncul itu adalah kutipan yang saya sempat lihat adalah daripada saya melakukan sama tetangga, mendingan saya melakukan sama keluarga yang mau sama mau. Loh, Padahal kok ini nggak ada begitu? mending-mendingnya ya. Nggak ada, itu logikanya dari mana gitu. Nah maksud saya adalah di sini kok yang salah seakan-akan jadi dibenarkan dan dijadikan sebuah tren gitu, tren yang tidak benar gitu. Secara hukum salah, Mhm. secara agama salah, secara medis salah. Ini 3 aja udah salah, moral salah. Dari mana ini kemudian bisa dibenarkan dan segitu banyak orang yang kemudian tergabung dalam komunitas gitu, saling menguatkan satu sama lain. Nah banyaknya ini nih Bu Veron, tadi kan mungkin jumlahnya puluhan ribu ya, yang terakhir aku dapat aja bahkan ada yang 41.000 nih Iya. tergabung dalam satu grup doang. Kalau bisa dibilang sebetulnya karena ada sosial media akhirnya 41.000 orang ini ketahuan atau sebetulnya mungkin nggak 40.000 mungkin cuma 1.000 tapi karena ada grupnya jadi 40.000 jadi ada orang ikut-ikutan gitu. Apakah fenomenanya seperti itu juga atau yang mana tuh? Yang terlibat di dalam kan bisa karena banyak niat dan faktor ya. Salah satunya adalah ternyata yang tadi kepikiran ternyata ada wadahnya kemudian ikut gitu di dalam wadah itu menjadi bagian dari situ gitu ya. Kemudian kalaupun orang yang awalnya ikut-ikutan, ini tadi udah disebutkan sama Mbak ya. Iya. Awalnya ikut-ikutan lihat ternyata kemudian karena terpapar intens terus-menerus lah jadilah kemudian dia terinspirasi dan jadi pelaku. Jadi maupun dorongan apapun yang mau menyebabkan orang itu masuk di dalam komunitas itu, salah nggak salah. Oke, tadi kan Bu Nanda juga sudah menjelaskan ya bahwa memang akhirnya banyak orang yang jadi lebih tahu karena adanya si sosial media grup ini gitu ya. Secara psikologis sebenarnya apa sih dampaknya kemudian untuk masyarakat yang misalnya nggak tahu kemudian menjadi tahu, or else misalnya yang memang incest sebelumnya tapi kemudian masuk ke grup itu makin kuat-kuat menjadi-jadi. Secara psikologis ada dampak tersendiri nggak sih? Tentu ada dampaknya. Gini, paparan tadi ya, paparan pornografi dalam konteks apapun nih ya, mau pornografi, sedara, tidak sedara segala macam gitu ya, itu paparan intens terus-menerus bisa nggak mempengaruhi otak kita untuk kemudian menanamkan dalam otak kita sesuatu hal yang tadi kita nggak tahu kemudian jadi tahu, kemudian karena intens terus-menerus jadi terpikirkan terus-menerus dan kemudian jadi ada dorongan untuk mencari tahu dan mencoba. Oke. Bisa gitu. Tapi saya bilang di sini bahwa manusia itu manusia yang tidak seperti robot ketika ditekan tombolnya dia akan bergerak begitu aja. Jadi paparan semata-mata kemudian membuat orang itu bergerak, tidak. Manusia itu punya pilihan. Manusia itu diberikan otak, diberikan hati untuk merasa, diberikan agama untuk kita punya values yang kita pegang. Kalau orangnya itu punya values yang kuat, punya nilai-nilai yang kuat, punya kontrol diri yang kuat, punya pikiran yang logis, berhenti nggak? Berhenti. Ini apaan sih? Gue laporin lah. Oke. Saya laporin lah. Ini nggak bener. Bisa nggak? Bisa gitu. Tapi orang yang kendalinya lemah, orang yang nggak punya nilai yang kuat dalam hal nilai-nilai spiritual, agama dan nilai moral, itu akan ngelihat lagi kok kayaknya ini seru ya, kok kayaknya fantasi kayak begini bisa meningkatkan hasrat seksual saya ya, atau yang tadinya udah ada kepikiran kayak gitu dan ada wadahnya makin kuat dan tidak berhenti bisa. Nah itu akhirnya apa? Jadi ya pelaku tadi. Berarti self controlnya
duluan yang harusnya kemudian Ya, betul, harus ada kendali dalam diri. Hmm. Kendali itu datangnya dari manapun, bisa dari tadi logika berpikir kita yang benar. Kok aku paman, aku ayah, peranku sebagai apa? Masa sih kayak gitu seorang ayah kan Ya, gitu ya? iya dong. Peran ayah ngapain nih? Melindungi, menjaga, mendampingi. Mhm, Aku orang beragama, mhm. aku punya Tuhanku, aku punya Allahku. Diajarinya apa? Itu kan bisa kontrol, itu bisa dari berbagai aspek ini gitu. Oke. Secara medis tadi juga Hmm. kayak gitu. Jadi banyak hal. Berarti dari diri sendiri sudah harus ada self controlnya Yes. gitu ya. Baik kita yang hanya melihat atau si pelakunya juga harus paham betul bahwa itu nggak benar. Dari kalau kita ngomong secara keseluruhan dari Bu Nanda sendiri melihatnya seperti apa Bu ketika memang ada kejadian seperti ini? Tanggung jawabnya itu sebenarnya di mana sih? Apakah di pihak sosial medianya, media sosialnya? Apakah mereka yang harus kontrol? Ada beberapa akun yang kalau udah nggak benar di drop gitu ya, diturunin gitu, atau memang ada pihak lain yang harus disorot? Apakah perhatian dari pemerintah atau dari keluarga seperti apa? Tentu keluarga utama, karena dia pelaku. Kita melihat dari pelaku kan, artinya pelaku harus menyadari yang dia lakukan salah itu. Dia yang melakukan kesalahan kok. Tapi di sini karena kita bagian dari satu negara, negara punya peran yang sangat penting. Bagaimana melindungi masyarakatnya, warganya untuk tidak terpapar hal-hal sedemikian. Mhm. Ya artinya seperti kan polisi kita punya polisi cyber, kemudian Komdigi juga harus lebih seringlah berselancar. Jangan sampai menunggu pengaduan saja, tetapi juga ini kan sudah 32.000 ya. Ya. Artinya dengan banyak komunitas-komunitas seperti itu, timnya ada yang berselancar, mereka menemukan itu, kami berharap jangan sampai mencuat sebesar ini dan menjadi seluas itu, sudah keburu ketahuan gitu loh. Jadi sudah di drop dulu dan segera ditinjak, tidak lanjuti oleh APH. Makanya kami kemarin bersuara sangat keras untuk polisi mengejar otaknya ini siapa. Karena ini panjang ini rangkainya. Habis menangkap otaknya itu, kemudian dia harus juga mencari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena calon-calon korban itu ada di situ, ya. Otaknya mungkin sudah ditangkap, komunitasnya sudah, media sosialnya sudah dibukakan, tapi pelaku-pelakunya kan masih ada. Iya sih. Ya, sehingga ini yang perlu dikejar terus, sehingga calon korban yang anak umur 1 tahun, yang kita baca aja nggak tega kan, sampai so disgusting begitu untuk membaca seperti itu. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, semua anak-anak itu bisa terselamatkan. Ya. Dan keluarganya harus tahu, kan itu yang ada yang ayahnya tahu, disembunyikan dari istrinya. Ya artinya ibunya menitipkan kepada orang yang salah. Yang tidak salah, ibunya tidak salah, tapi orang yang dititipkan ini berperilaku yang sangat salah. Oke, nah kalau gitu kan sambil kita mungkin juga berharap ya pada pemerintah untuk bisa sapu bersih gitu hal-hal seperti ini. Tapi kalau untuk proteksi dari scale terkecilnya dalam keluarga itu gimana sih Bu gitu untuk bisa akhirnya ngasih tahu atau mengeducate gitu ya, terutama supaya hal-hal kayak gini seperti komunitas yang salah ini bisa growing itu untuk di-prevent gitu. Jadi jangan kayak menjustifikasi kegiatan-kegiatan yang nggak benar dalam balutan komunitas gitu. Gimana cara untuk ngasih tahu? Spiritual dong. Pertama basic terutama kita dalam segala hal itu. Balik lagi ke norms and value berarti ya. Ya, kayak pertama keluarga harus menanamkan spiritual itu. Kemudian ada internal rules, aturan keluarga yang mungkin belum di-handle oleh negara. Contohnya sekarang kan negara baru mau mengatur tuh 16 tahun tidak boleh bermedia sosial anak-anak dan sedang dirancang ya. Ya syukurlah ada kemajuan seperti itu. Nah sebelum itu di keluarga sudah mulai untuk melakukan, karena dia punya kuasa terhadap anak-anaknya gitu loh. Nah ini perlu orang tua menyadari itu bahwa tidak semua hal diserahkan ke negara, tunggu negara larang dulu deh ya, atau tunggu dimasukin barak atau bagaimana gitu ya. Dia juga sudah harus mulai menciptakan suatu aturan, karena ada beberapa parenting yang cukup sukses yang kita lihat ternyata mereka memang menciptakan their own rules. Ya mereka menciptakan aturan-aturan mereka sendiri di dalam berbasis tentu saja spiritual, agama apapun ya. Jadi itu semua menjadi landasan utama. Kemudian baru kita masuk ke ranah yang lebih luas. Jadi kita mulai dari ranah terkecil, kemudian ranah kedua, kemudian kita meminta kepada pemerintah untuk ikut campur di dalam urusan-urusan begini. Sehingga preventifnya itu juga ada urusan dari pemerintah. Berarti layernya dari keluarga dulu memang Iya. ya. Mau nggak mau dari keluarga, habis itu baru ada layer berikutnya dari pemerintah. Oke, ya. Oke, dan sebenarnya kalau misalnya kalau nggak salah gitu ya, correct me if I'm wrong, setahu aku di sosial media itu ada aturannya sih. Misalnya kalau kita mau bikin Instagram gitu, ada umur tertentu, ada batasan umur tertentu yang seringkali orang tua tuh nggak ngeh gitu. Jadi Iya. mempersilahkan anaknya, or else misalnya dengan kata-kata ya ini manage by orang tuanya gitu. Iya. Padahal sebenarnya di umur segitu tuh masih belum boleh punya sosial Iya, media gitu kan. iya, memang kadang-kadang ada kesenjangan teknologi Iya. antara
generasi anak dan orang tua, sehingga kadang-kadang anak-anak itu lebih mudah untuk mempermainkan atau menipu Iya. ya orang tuanya untuk menggunakan hal-hal yang belum mereka diperbolehkan ya. Itu Hapus makanya story misalnya ya, ya. dan sebab itu yang mungkin tidak terjangkau oleh orang tua. Makanya anak-anak itu harus diberikan pemahaman untuk punya kejujuran Ya. ya. Ya, bagaimana dia harus menyampaikan sesuatu secara sesungguhnya. Kemudian dikasih tahu konsekuensinya, diberi pemahaman yang utuh, tidak parsial, diajak bicara. Memang eranya ini sudah tidak seperti zaman dahulu. Dulu kalau dilarang kan sudah pokoknya nggak boleh, udah nggak boleh. Iya. They take it for granted. Iya. Dan Nggak tahu curi pun harus kenapa ya alasannya ya. Iya. Iya. Sekarang dia mesti jawab dong. Dia bandingin sama temuannya dia di Google dan sebagainya. Sehingga orang tua betul-betul harus mengikuti ya, terus berkembang pola pikirnya, intelektualnya dan sebagainya seperti Dan anak itu. zaman now tuh berani nge-confront loh. Jadi Banget, iya sangat, kan? Jadi ya. mereka lihat di sosial media, enggak tapi menurut ini enggak kayak gini Ah, misalnya iya. lihat di Google Iya, atau apa iya, gitu ya. iya. Makanya perlu disampaikan kepada mereka bahwa dunia maya is a maya, bukan dunia nyata. Oh, that's really nice. Ya, jadi dunia namanya juga dunia maya. Nah, Ya, jadi It's not bukan real gitu ya. Iya, jadi itu bahkan mereka sendiri tahu loh bahwa hal yang paling ringan saja bahwa orang bisa terlihat sangat cantik sekali di dunia maya dengan berbagai macam metode. Nah, demikian pula kelakuan atau demikian pula sesuatu yang ideal di sana itu belum tentu ideal di dunia nyata. Iya, iya betul. Ya, Siapa tahu apa yang temuan dia di sana tuh nggak relate dengan lingkungan dia di tingkat level RT Iya, atau RW-nya dia iya, gitu kan ya. Jadi kita mesti menyadarkan mereka bahwa itu bukan dunia nyata. Jadi jangan mengidolakan sesuatu yang salah. Dia menjadikan parameter atau menjadikan teladan pada sesuatu yang salah, I yang see. tidak real. Oke. Ini selain filter tadi nih, kalau dari sisi seorang psikolog, apakah memang misalnya pelajaran seks sejak dini itu penting untuk diajarkan kepada anak-anak agar kemudian mereka tuh jadi sadar bahwa ya quote unquote ancaman itu udah bisa datang dari mana aja. So they have to know about di sini boleh, ini nggak boleh apa segala. Penting banget. Ini tadi sebenarnya satu lagi tentang dunia maya ya. Anak-anak tuh mesti diajarin untuk mengetahui sumber yang terpercaya. Kemudian kedua sesuai dengan konteks. Iya. Konteks tempat tinggalnya dia juga gitu. Karena kita tinggal di mana, budaya itu mempengaruhi juga. Kita bagaimana harus beradaptasi di budaya kita gitu. Karena kan kita hidupnya di lingkungan yang bisa berbeda gitu. Di sana di sini gitu. Kita harus jadi manusia yang adaptable. Ya kedua yang tadi barusan disebutkan benar psikoedukasi itu penting banget. Anak-anak harus paham juga, orang tua juga harus paham gitu tentang ini, nggak cuma anak-anak gitu. Karena ujungnya kan endingnya di dalam keluarga orang tua yang akan banyak berhadapan dengan anak sebenarnya gitu. Bahwa yang menyentuh bagian tubuh yang pribadi tentu tidak boleh. Bagian tubuh pribadi itu apa aja? Tahu nggak gitu. Bahkan penyebutan nama pun ngerti nggak penyebutan nama yang sebenarnya itu seperti apa. Kadang Iya. nyebutnya burung teh apa? Bener, gitu kata kan. sekarang nggak boleh ya. Gitu kita nyebut dengan nama yang benar gitu. Penis, kemudian vagina gitu ya, kemudian payudara seperti itu. Area-area pantat bahkan itu juga nggak boleh disentuh. Iya. Itu kan area-area tubuh privat. Gitu. Siapapun yang menyentuh boleh nggak? Tidak boleh. Gitu. Kalau kemudian udah usianya bisa mandi sendiri gitu. Ditemani dengan siapa? Kalaupun mau temanin dan dilihat gitu ya, dipastikan sudah benar. Ya dengan perempuan dengan ibunya, laki-laki dengan ayahnya boleh. Tapi itu untuk mengawasi, untuk tahu dulu benar nggak. Kalau udah benar ya biarkan sendiri seperti itu kan. Lah lalu keluar dari toilet dulu mungkin kalau masih kecil ya masih Iya. kemana-mana pakai baju gitu kan. Usia tertentu misalnya udah balita gitu ya udah diajarin ayo pakai anduk keluar gitu. Kemudian tidur terpisah antara laki-laki dengan perempuan, kalau ada anak laki-laki dan perempuan seperti itu dipisahkan itu ya. Itu juga penting untuk dikasih tahu gitu. Oh, kalau ada anak yang mau tidur sama orang tuanya itu sampai umur berapa biasanya? Nah, Harusnya. sebenarnya seharusnya gitu ya gitu dia udah masuk usia SD aja ya, SD kelas 3, kelas 4 gitu ya udah harus pisah Oh, oke. gitu. Nggak boleh tidur bareng lagi Bahkan mandi sebenarnya. aja kalau nggak salah 4 tahun ya udah harus Ya. kalau perempuan sama ibunya, Ya. kalau laki-laki sama bapaknya udah Ya, nggak bisa gabung betul. lagi. Kan di gitu. Facebook kemarin tuh sampai ada yang difotoin kan, foto anaknya lagi tidur sama orang tuanya. Itu kan ngeri banget gak sih? Nah berarti kalau gitu Bu Veron ini juga bisa jadi nggak kita tuh sex education-nya harus lebih kencang, jadi nggak bisa denial lagi kayak misalnya semuanya ditabu-tabuin gitu, kayak misalnya Nggak dulu bisa. Nggak Iya, bisa. dulu kan misalnya sesimpel kayak, "Mama, aku tuh berasal dari mana sih?" Itu aja kan suka banyak yang ngeles ya. Iya. Kalau sekarang kayaknya beneran harus Betul. dijelasin gitu. Kita berlomba-lomba dengan teknologi yang luar biasa. Ini Iya. informasinya kita nggak bisa tutup-tutupin gitu. Kita nggak ngasih tahu yang benar, mereka nyari-nyari sendiri. Iya. Dan akhirnya salah taunya gitu. Itu sih jadi
udah nggak ada kata tabu, kita jelasin dengan benar gitu ya, sesuai dengan usia anaknya tentu ya. Iyalah. Jangan masih kecil kagak ngerti juga gitu kan. Jadi sesuai dengan usia anaknya kita sesuaikan penjelasan yang bisa dipahami dan dimengerti. Berarti ini tantangan lagi untuk para parents untuk lebih pintar lagi Iya, ya, itu yang dan tadi nggak saya males sampaikan. gitu untuk kayak mengedukasi anak-anaknya. Nah, Bu Veron juga ini aku penasaran nih tentang, kita balik lagi tentang si grup yang muncul di FB yang viral ini gitu ya. Sambil mungkin dikerjain dari pemerintah untuk sapu bersih, kita juga di keluarga dikuatkan. Ini let's say nih kan si grup ini tuh nggak akan muncul kalau nggak ada biangnya ya, atau mungkin ada orang yang awal mulai mencetusnya. Itu tuh ya bisa dibilang dia yang awalnya mungkin emang mengidap kelainan seksual ini gitu, sehingga terciptalah komunitas dan yang lain yang enggak ikut-ikutan gitu. Sebetulnya kalau orang-orang yang udah kelainan seksual itu tuh seperti apa sih? Apakah memang itu tuh udah bawaan lahir atau seperti apa? Duh, faktornya banyak banget. Heeh. Ini kan kalau kelainan seksual demikian kita ada sebut istilah medisnya itu adalah parafilia gitu ya. Nah, faktor penyebabnya itu ada banyak. Bisa nggak? Karena ada riwayat keluarga yang juga punya penyimpangan seksual demikian. Itu mesti digali, riwayat keluarga gitu ya. Ada juga nih ternyata dari pohon keluarganya yang mengalami penyimpangan seksual seperti ini. Satu. Kemudian kedua, bisa nggak terjadi ada masalah di otaknya dia, entah karena sebab apapun loh ya, gitu. Itu yang mempengaruhi bagian yang mengontrol hasrat seksual. Itu pun bisa mungkin terjadi. Kemudian ketiga, trauma masa kecil. Dulunya ternyata pernah juga mengalami pengalaman serupa. Kemudian dia menjadi pelaku. Itu mungkin gitu. Kemudian yang lain ada kaitannya juga dengan apa misalnya. Oh, ternyata ada tadi paparan materi pornografi yang terus-menerus intens. Itu mempengaruhi otak sehingga jadinya begitu juga kan terjadi distorsi kognitif. Gitu. Itu bisa terjadi juga gitu. Kemudian ternyata berteman dan bergaulnya mungkin dengan teman-teman sebaya atau di lingkungan yang ternyata demikian. Bisa nggak mempengaruhi? Bisa. Ternyata dia melihat hal jadi seperti itu dan dia mencoba. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Faktor situasional bisa nggak? Di bawah pengaruh alkohol kemudian akhirnya mencoba dan kemudian berkelanjutan. Bisa nggak? Bisa. Jadi banyak sekali halnya. Berarti treatmentnya harus seperti apa nih Bu Veron kalau misalnya kita pengen menghentikan, karena sepertinya rootsnya banyak banget kalau ditelaah ya. Banyak sekali gitu. Makanya ini kompleks. Ini bukan sesuatu hal yang sederhana sebenarnya. Harus gimana? Pelaku itu harus benar-benar dianya sendiri gimana caranya dari lingkungan atau diri sendiri tumbuh kesadaran untuk saya butuh profesional. Oke. Karena Awakening momennya dulu ya. iya, itu. Entah dari lingkungan yang membantu mengingatkan dia menindak tegas dan bawa ke profesional gitu. Karena ini treatmentnya nggak bisa sendiri. Gak bisa kayak oh yaudah gak dia apain aku bisa sendiri, tidak akan selesai. Itu harus ke profesional, ke psikiater dulu deh gitu. Kemudian dari korban gitu ya atau potensi korban, segeralah untuk melakukan sesuatu hal juga, menindak tegas, tidak jauhi pelaku, laporkan pelaku gitu. Jadi harus membuat pertahanan diri dulu dong gitu untuk kitanya aman juga gitu. Itu yang harus dilakukan. Anak boleh nggak lapor ke orang tua? Boleh. Orang tua tolong ketika anak melapor jangan kemudian diragukan. Klien Malah saya, dimarahi ya. iya itu yang terjadi. Ketika diragukan, enggak kali kamu aja yang ini masa begitu, berhenti dia bicara. Dia bawa itu sampai dia dewasa dan akhirnya yang terjadi nggak cuma satu orang ternyata di situ. Biasanya nih kalau udah terjadi satu dan dia nggak stop, kok ada yang lain-lain ngikut. Ini tuh kayak MLM ya. Maksudnya kalau satu orang kena, Betul dia tuh kayak punya downline-nya tuh akan banyak gitu loh. Makin ke bawah makin banyak. Akhirnya ujung-ujungnya makin banyak orang yang Ya, dan ya, itu secara seksual. sedih banget itu. Konsep diri dia terhadap diri dia, rasa tidak berharganya, keinginan bunuh diri, kemudian cemas, depresi tinggi banget. Dan mbak dewasa itu sedih banget. Aku banyak klien yang seperti ini gitu. Jadi tolong ketika ada yang melapor jangan dianggap enteng. Oke. Coba ditelusuri dengan benar, diseriusin, didengerin gitu loh, dan dipotong. Karena ada yang udah dikasih tahu berlanjut terus didiemin. Betul, Gimana? harus berhenti di situ ya. Karena Iya. bisa jadi sebenarnya si korban ini gak cuma korban yang ada di grup tersebut, tapi orang-orang yang anggota-anggotanya juga mungkin mereka adalah korban dari yang sebelum-sebelumnya atau apa. Itu yang perlu diselesaikan. Atau yang nggak ada di dalam grup. Ya, Ada yang, Iya. betul, itu mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Iya. Sebenarnya berarti tugas dari ini banyak banget dong. Maksudnya kalau dilihat disebutkan tadi aja misalnya let's say ada di grup ada yang 32.000, tadi Indi bilang ada yang Oke. 41.000, ada 30 link yang diturunin.
oleh Komdigi. Hmm. Berarti banyak banget dong tugas. Ya, artinya banyak kecolongan juga, Iya artinya kan? sampai 30 link. Tapi saya pengen sampai ke sana dulu. Kalau misalnya penyadaran dari diri tidak bisa muncul, ya, internal, eksternal yang harus bertindak. Harus ada penjeraan yang sangat tinggi kepada pelaku sehingga membuat jera dirinya dan peringatan kepada yang akan melakukan. Oke. Jadi kalau hukuman cuma 10 tahun, ya 15 tahun, ya itu nanti kena remisi dan sebagainya, jalannya 7-8 tahun. Katakanlah kalau korbannya umur 2 tahun, 4 tahun. 10 tahun pun dia keluar masih 14 tahun. Ya. Masih anak-anak yang masih punya ketakutan pada dia dan dia masih sangat bisa menguasai anak-anak ini. Apalagi kalau dibilang ini ayahnya maafkan dan sebagainya, kita kan nggak tahu apakah dia sembuh atau tidak. Iya. Dia harus jera, ya. Terlalu sedikit hukumannya. Saya minta kalau hukuman ini ketemu, minta bantuan kepada penegak hukum, ya. Memang undang-undang kita itu maksimum 20 tahun. Tetapi Pak Hakim bisa memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat untuk menghukum setinggi-tingginya. Oke. Bahkan kemarin saya mengatakan seumur hidup lah, ya, Iya, supaya iya, ada iya. penjeraan yang betul-betul. Ini kita tidak bicara personal, ini kita bicara our next generation. Bagaimana kita menciptakan Indonesia emas dengan keadaan seperti ini. Ini satu situasi yang komprehensif yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Tidak bisa pihak keluarga, tidak bisa pemerintah pun ini banyak, ya, tidak hanya dari aparat penegak hukum, tapi juga dari banyak yang lain-lain, pendidikan. Bahkan kemarin sempat terpikir untuk apakah harus menjadi dalam satu kurikulum. Ini kan tidak hanya pelecehan, ada bullying, ada sebagainya macam seperti itu. Bagaimana menanamkan nilai pada anak-anak dari kecil sehingga dia punya value yang dia bangun dari dirinya sendiri yang bersinergi antara keluarga dan negara melalui sekolah. Ya, jadi ini betul-betul satu situasi yang perlu dilihat oleh banyak sekali pihak. Ya ini udah holistik banget ya, semuanya harus Iya. terlibat di dalam sini Iya. ya. Langkah konkret apa yang bisa dilakukan saat ini? Kalau kami kan bukan bagian dari pemerintah, tapi kami yang sangat peduli. Kami itu sebanyak sekali menerima pengaduan dan membeli untuk mencerdaskan masyarakat. Kami datang kepada komunitas-komunitas, ya, ibu-ibu dan sebagainya, komunitas remaja dan sekolah untuk mengedukasi, to educate them, ya, untuk menyadari apa yang harus dilakukan, apa the do and the don'ts, ya, termasuk ketika berbicara tentang menyentuh tubuh. Akhirnya kita langsung berpikir bahwa sekarang jangankan, kecuali salaman deh, ya. Ya. Kayaknya setelah ini itu jangan don't touch me. Ya. Ya, itu lebih baik. Preventif sudah, ya. Kita tidak tahu. Bahkan ya tadi pagi kami masih melihat ada siaran pers dari kepolisian juga, ada kakek-kakek yang anak-anak tetangga sering main di rumahnya, kemudian dia pangku. Ya, dia pangku, dia melakukan pelecehan kepada anak-anak itu dan keluarganya tidak tahu. Setelah itu anak-anak itu dan dia mengakui itu dengan biasa saja. Ya, jadi kalau hal-hal sedemikian dibiasakan nanti ternormalisasi. Ya, Jadi jangan hukum di-normalize. setinggi-tingginya. Ya. Oke. Iya. Hakim punya hak untuk memberi kerasa keadilan kepada masyarakat. Oke. Diskresi yudisial. Untuk sejauh ini tapi kira-kira menurut Bu Nanda apakah sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlakunya atau mungkin masih harus ditingkatkan lagi berarti ya? Iya, karena saya sampaikan tadi itu tidak salah juga ketika rancangan undang-undang dibuat itu daftar inventarisasi masalahnya itu tidak ada yang kayak begini. You know, sometimes kita kan tidak terpikir ada kejahatan seperti ini. Jadi orang itu mengklasifikasi kejahatan itu dari A, B, C, D. Ternyata ini muncul yang E, F, G dan sebagainya. Sehingga hukuman yang disiapkan semacam ini ternyata yang datang kejahatannya lebih besar lagi. Betul. Apa yang harus kita bahas, kita rubah undang-undang terus dan seterusnya seperti itu. Tapi ya memang harus begitu, menyesuaikan. Nah, kita punya anggota-anggota dewan yang sudah mulai bicara itu, jangan hanya bicara terus hilang, dikawal terus. Bagaimana what's next gitu loh. Sampai tereksekusi di lapangan. Oke, ya. Mungkin dari Bu Veron nih terakhir gitu ya, apa kalau dari kacamata psikologi ya, berarti apa yang mesti dan bisa kita lakukan nih untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini terulang? Ini mungkin dari sisi pribadinya dulu ya, belum nanti mungkin dari Bu Nanda terkait untuk yang lebih besarnya di masyarakatnya gitu. Ini aku kembali tadi pentingnya di keluarga untuk punya batasan yang jelas, memberikan pada anak psikoedukasi yang tepat, kemudian menerapkan batasan yang jelas di rumah. Rules tadi sempat disebutkan juga mengenai ya tadi ya, misalnya tidak boleh tidur bersamaan dengan lawan jenis di rumah, siapapun gitu ya. Kemudian tidak boleh menyentuh bagian tubuh pribadi, bahkan kalau tadi mau secara ekstrim ya udah nggak boleh nyentuh lah gitu kan, ibaratnya gitu ya, kecuali salaman. Ciuman pun gitu ya, misalnya dari orang tua ke anak, jadi dia cium bibir lah gitu. Ada karena
beberapa saya melihat Iya. mohon maaf ya, demikian gitu, orang tua ke anak kok cium di bibir gitu, itu aja udah menurut saya sudah tidak benar gitu. Nah, hal sebenarnya mesti dikasih tahu, kemudian mandi, perihal mandi yang tadi saya sudah sebutin gitu ya, tidak boleh bertelanjang juga di rumah, orang tua pun jangan bertelanjang di depan Jangan anak. contoh. Aduh ini juga mohon maaf juga, ini sering terjadi gitu, karena mikirnya kan saya papanya, saya ampun nggak bener gitu, itu harus jelas gitu. Perempuan dan laki-laki kita harus jaga berbusana dengan baik, berperilaku dengan baik gitu. Tidak boleh yang berlebihan seperti itu, dan termasuk secara emosional. Tidak jarang terjadi juga di rumah itu yang sama pasangan yang nggak harmonis, kebutuhan rasa emosinya dilampiaskan kepada anak. Akhirnya hubungan terhadap anak itu kelekatan emosionalnya terlalu berlebihan dan salah. Waduh. Itu terjadi loh, klien saya juga ada yang kayak gitu kan, enggak, kok bisa begitu, tapi itu terjadi. Jadi ini harus diterapkan di rumah ya gitu. Perannya di mana? Peran sebagai orang tua, ngerti nggak peran sebagai orang tua itu apa? Mendidik, melindungi, menjaga, merawat, mendampingi anak, bukan kemudian menggunakan anak untuk alasan apapun. Dan anak, namanya anak itu masih bertumbuh dan berkembang. Dia tidak mengerti, belum mengerti mana benar dan mana, kita harus ngajarin. Iya dong, Gak mungkin mengarahkan. sendiri gitu. Nah itu tugasnya orang tua, kembali ke sana. Tuh. Nah pelaku, tolong. Mudah-mudahan sadar dalam diri ya, sekarang mungkin kalau ngedengerin kok aku ada niat kayak gitu, salah, langsung segera datang ke profesional. Ada yang salah dengan aku. Kalau sampai ternyata kesadaran tidak tumbuh, bayangkan pelaku tidak sadar karena merasa ada distorsi kognitif bahwa itu benar gitu ya. Lingkungan tadi harus membantu untuk membuat efek jerak. Saya setuju, hukum itu harus kuat. Kemudian dari sekitar, yang lini paling kecil deh, keluarga yang tahu, langsung harus dikasih tahu, kemudian dikasih sanksi. Gak boleh begitu, anak lu jangan tidur bareng lu, kalau gitu gak usah sama anakku, yang kayak gitu. Ya. Itu yang harus dilakukan gitu ya. Nah ini menurut saya adalah langkah yang bisa konkret dilakukan dulu dari lini yang terbasic. Berikutnya nanti pemerintah, RT, RW, kelurahan semua ini ya, para pemerintah segala macam, yuk bergerak bersama. Ya, Gitu. bisa dikatakan kalau berangkat dari fenomena apa yang terjadi Yes. saat ini, berarti memang bisa kita tarik kesimpulan filter utama yang memang harus diterapkan itu dari rumah sendiri. Intinya rumah dulu, bukan berarti mau menyalahkan, tetapi mungkin berarti bisa ada komunikasi yang lebih baik antara satu keluarga gitu ya. Dan mudah-mudahan memang ada pendampingan, tidak hanya pendampingan hukum, tetapi juga ada pendampingan seorang psikolog bagi entah itu korban ataupun juga pelaku. Karena ya balik lagi, bahkan takutnya gitu ya, pelaku hanya mendapatkan hukuman berapa tahun, habis itu keluar malah jadi ada korban-korban berikutnya. Sehingga harus ada pendampingan juga dari sisi psikologis untuk si pelaku ini sendiri. Kalau bisa Walaupun gitu di keluarga yang harmonis, Ya. itu tetap harus ada pengawasan terus. Betul. Bukan sekali dikasih tahu kemudian terlihat baik-baik saja kemudian dilepas, tidak. Ya karena ini sekarang ini kan bergeser, standarnya norma itu sudah mulai bergeser itu. Ya. Sehingga bagaimana kita mengawal itu. Nah, perannya orang tua di situ. Kadang-kadang orang tua sekarang kalah dengan anak-anak karena anak-anak menguasai yang namanya teknologi itu. Dia mampu membantah orang tua, kemudian ada rasa oh iya dia yang benar gini. Enggak, jadi artinya ini harus dibangun dulu dalam keluarga bahwa saya orang tua, peran saya. Apa peran saya dan apa kewajiban saya, itu dulu. Kami ini orang tua sampai kapan kami harus, jangan sampai terjadi seperti nanti pelaku di usia tua baru dia menyadari itu ternyata anaknya udah jadi korban, udah jadi pelaku lagi. Iya. Jadi betul-betul harus menyadarkan semua unsur ya. Jadi unsur itu bukan hanya keluarga, lingkungan sosial. Jangan sampai berpikir kalau bukan anak saya mah gue mau cuek Iya. gitu. Ya, Nggak boleh abai begitu. ya. Jangan Iya, abai. Ya dia harus peduli. Masa mesti nunggu anak atau keluarga kita menjadi korban, dan you tidak perlu harus jadi aktivis untuk menjadi itu, tetapi hanya menyampaikan kepada yang berwenang atau mengantarkan ke pihak yang berwajib atau memberitahukan kepada seseorang yang berani bicara. Ya, itu aja sudah bagus gitu loh. Bagaimana kita memotivasi mereka untuk itu. Melihat ada kejanggalan di lingkungannya jangan diam. Ya, melihat kejanggalan di lingkungannya walaupun itu antara orang tua dan anak ya, misalnya tetangganya gini, dia harus peduli. Ya, kembali lagi kita ke zaman dulu bahwa kita sangat gotong Gotong royong, royong, kekeluargaan, teko seliro, betul. tenggang rasa seperti itu. Oke. Berarti memperkuat keluarga, jangan abai,
harus fokus juga. Lingkungan juga bukan hanya Iya. semata-mata keluarga. Karena kalau keluarga, kalau bukan keluarga saya mah cuek lah gitu, nggak begitu. Padahal itu menyebabkan lingkungan nggak aman Iya, ya. betul, benar. nah betul, that, betul, that betul, it's betul. contagious, you know. Yes. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lingkungannya kita abai tahu anak kita aman, ternyata lingkungannya anak kan tidak selamanya di rumah, Mhm. ya. Ketika paparan-paparan itu lebih banyak dari lingkungan luar, mungkin di rumah dia baik-baik saja, Mhm. tapi di luar tidak. Ya. Atau dia di depan kita baik-baik saja, di kamar Di dia tidak. Betul. Ya. Jadi jangan cuma peduli sama keluarga sendiri, keluarga Iya. lain juga mungkin di-encourage juga untuk peduli sama hal Iya ini dong. karena bisa Iya. jadi kita udah rapi nih di rumah, taunya keluarga kita jadi korban dari si Lingkungan. keluarga luar itu Iya. ya, lingkungan. Bijak Jadi- bersosial media itu juga penting kali ya. Sangat. Itu ya. perlu jadi perhatian juga zaman Iya. sekarang. Iya, bagaimana pemerintah mengatur supaya anak-anak yang memang belum bisa mengatur otaknya sendiri, minim pengalaman dan sebagainya itu betul-betul dilindungi oleh negara dengan aturan-aturan. It's okay, aturan yang tegas dan keras membuat mereka menjadi lebih baik ke depan, Ya. ya. Dan Batasi anak-anak kecil-kecil semua tiktokan dan menjadi sesuatu yang lucu, berjoget-joget, tidak pernah ada yang berkompetisi dalam hal intelektual atau apapun. Coba itu saja yang terus dimunculkan, oke. Malah jadi trending hal-hal yang membuat anak-anak merasa itu yang benar. Ya. Mhm. Ya. dan kontrol diri juga ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman saat ini yang merasa kayaknya ada sesuatu yang kurang tepat di diri saya gitu ya, terutama untuk kelainan pada seksualnya, diharapkan untuk pergi ke profesional dan kemudian mendapatkan penanganan yang lebih lanjut lagi. Betul ya. sekali. Korban Dan juga. Ya, buat orang tua juga ya jangan kalah pinter tadi sama anak-anaknya ya, jangan jadi malah takut gitu mentang-mentang kayaknya anak gue lebih pinter nih daripada gue, Iya. sedangkan gue gaptek kan masih ada yang kayak Iya. gitu ya. Dan juga mungkin kalau ada laporan ke orang tuanya jangan Abai. diabaikan, jangan disepelein, jangan malah ada yang sampai dimarahin juga ya, tapi justru harus langsung diterima laporannya gitu dan langsung Di-follow up. iya, membaca Iya, sekitar betul. juga seperti apa Mm-mm. kondisinya. Kalau memang ternyata butuh melaporkan tanda kutip pasangan suami sendiri ke yang berwajib ya kenapa enggak untuk dilakukan juga ya. Kalau gitu terima kasih Bu Nanda dan juga Ibu Veron pagi hari Sama-sama. ini. Sama-sama, Kak. Ini seru Menyenangkan banget. sekali. Malah pengen lebih banyak ya tadi kebahasannya sebetulnya Ya terutama karena dari- memang ini mengagetkan sekali iya, ya. Iya. menggegerkan lebih tepatnya ya. Ya, dan berarti banyak yang harus dibenahin nih sekarang nih. Banyak, Kita karena- harus bahu ya. Ya kita juga melihat calon korban gitu kan banyak sekali dari pelaku 32.000 itu. Ya, mudah-mudahan Detikers juga sekarang sudah makin terbuka gitu ya matanya dan bisa membantu satu sama lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada tamu kita hari Sama-sama. ini. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi kayak gini ya. Amin. Kita Amin. akan kembali setelah satu ini Detikers. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.